Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas soal pemantapan persiapan asesmen daerah tingkat SMP MTS Kabupaten Sleman tahun pelajaran 2022-2023 yang telah diteskan pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023. Mata pelajaran IPA terdiri dari 40 soal gabungan fisika dan biologi. Fisikanya ada di nomor 1 sampai 22 yang akan kita bahas. Nah, model soal terbaru sesuai dengan arahan Bapak Menteri Pendidikan adalah soal literasi dan numerasi. Jadi, contoh soalnya mengedepankan studi kasus yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita bahas soal berikut ini. Kita mulai dari nomor 1. Hasil catatan waktu pertandingan final cabang olahraga renang nomor 100 meter gaya dada putra adalah sebagai berikut. Datanya bisa dilihat di dalam tabel. Urutan pelari yang berhak memperoleh medali emas, perak, dan perunggu berturut-turut adalah atlet dengan nomor dada berapa. Medali emas tentu saja diraih oleh atlet dengan perolehan waktu paling sedikit atau yang paling cepat. Di sini bisa kita lihat atlet yang paling cepat adalah 1 menit 5,17 detik diperoleh oleh nomor 017 atas nama Hamsi Slain. Berarti yang jawaban depannya adalah 0,017 maksud saya adalah B. Hanya B ya. Jadi jawabannya langsung saja B. Lanjut kita ke nomor 2. Andi merencanakan keberangkatan ke San Francisco, Amerika Serikat untuk mengikuti tes seleksi penerimaan mahasiswa baru. Sebelum keberangkatan, Andi berusaha mencari informasi kondisi cuaca dan ditemukan informasi sebagai berikut. Ada informasi di dalam selebaran begini ya, ada average high temperature atau suhu yang tertinggi dan suhu yang terendah. Kemudian ada curah hujan. Persiapan yang harus dilakukan Andi terkait kondisi cuaca di San Francisco yang sesuai adalah apabila kita lihat pilihan jawabannya, di sini pilihan jawabannya itu menggunakan baju yang mudah menyerap keringat, menggunakan lotion pelindung kulit, menggunakan kacamata hitam, dan menggunakan jaket yang tebal. Di antara opsi-opsi ini ada satu yang tampak berbeda begitu ya. Opsi A, B, C ini mengarah kepada musim panas, sedangkan opsi D itu mengarah kepada musim dingin sendiri. Jadi sesungguhnya kita sudah bisa menebak jawabannya apa. Tetapi agar lebih akurat, kita akan mengecek dulu suhu 57 derajat Fahrenheit itu apakah dingin atau panas begitu, karena kita terbiasa menggunakan suhu Celcius. Jadi kita akan mengkonversi, boleh yang suhu tinggi, boleh yang suhu rendah. Bisa 57 derajat Fahrenheit atau bisa 46 derajat Fahrenheit yang kita konversikan. Misalkan kita ambil yang 57 derajat Fahrenheit. Ini akan kita konversi ke dalam derajat Celcius. Bagaimana caranya? Titik tetap bawah termometer Fahrenheit adalah 32. Jadi kalau kita mau mengkonversi suhu dari Fahrenheit, ini harus kita kurangi dulu dengan 32. Berarti 25. Baru kita masukkan ke angka konversinya. Derajat Celcius ini perbandingannya adalah 5, Fahrenheit adalah 9 dikali 25. Berarti nilainya adalah sekitar gitu ya. Kita tidak perlu detail-detail banget berapa nilai tepatnya. Kita bisa memperkirakan saja. Berarti ini 25 kali 5, 125 dibagi 9 adalah sekitar 14 derajat Celcius. Bayangkan suhu 14 derajat Celcius, ini suhu yang paling tinggi. Berarti bisa kita pastikan cuaca di San Francisco pada saat itu adalah sedang musim dingin. Jadi persiapan yang bisa dilakukan oleh Andi adalah menggunakan jaket yang tebal. D.
Soal berikutnya nomor 3. Perhatikan gambar bagian termos air panas berikut. Ada penutup botol kaca, ruang vakum, dan lapisan perak. Fungsi bagian termos yang benar ditunjukkan oleh nomor berapa saja. Di sini kita bahas satu persatu. Penutup atau sumbat dari gabus biasanya ya adalah mencegah panas berpindah secara konduksi. Kita cek nomor 1, konduksi. Mencegah perpindahan kalor secara konduksi. Oke, berarti yang ada nomor satunya adalah antara A atau D. Berarti B tidak mungkin, C juga tidak mungkin. Selanjutnya kita cek nomor 2. Nomor 2 adalah botol kaca. Botol kaca di tabel nomor 2 adalah mencegah perpindahan kalor secara konveksi. Ini salah ya. Botol kaca mencegah perpindahan kalor secara konduksi juga. Sehingga jawabannya adalah yang 4 dan 1. D. Kalau ruang vakum ini mencegah perpindahan kalor secara konveksi agar kalor tidak mengalir melalui udara, dan lapisan perak mencegah secara radiasi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Soal nomor 4. Perhatikan infografis dan kutipan informasi berikut ini. Informasi memuat tentang jenis-jenis plastik beserta kodenya masing-masing. Bila kita perhatikan, di botol-botol plastik bagian bawah itu terdapat kode yang menunjukkan bahan pembuat plastik dan anjuran pemakaiannya. Kita tanya dulu soalnya. Saran yang sebaiknya dilakukan terkait penggunaan styrofoam adalah, bisa kita baca di sini, salah satu bahan yang biasa digunakan untuk wadah makanan adalah styrofoam. Styrofoam terbuat dari bahan polistiren, hasil pengolahan minyak bumi. Polistiren merupakan polimer aromatik yang dapat mengeluarkan bahan stiren ke dalam makanan ketika makanan tersebut bersentuhan. Seperti dikutip dari https://dlh-slemancup.go.id, bahan ini harus dihindari karena selain berbahaya untuk kesehatan otak, mengganggu hormon estrogen pada wanita yang berakibat pada masalah reproduksi dan pertumbuhan, sistem syaraf, memicu terjadinya kanker, mengganggu sistem hormonal, juga karena bahan ini sulit didaur ulang. Apabila didaur ulang, bahan ini memerlukan proses yang sangat panjang dan lama. Lalu kita lihat di anjuran pemakaian, polistiren PS kodenya 6. Jadi teman-teman harus perhatian ya, kalau ada kemasan makanan dilihat bawahnya. Kalau nomor 6 bahannya polistiren, itu artinya hindari. Tidak boleh digunakan untuk kemasan makanan. Berarti kita lihat opsinya. A, styrofoam dapat digunakan satu kali pakai, salah. Styrofoam baik untuk tempat makanan, salah. Styrofoam termasuk jenis plastik kategori 6 yang sebaiknya dihindari. Oke, ini yang tepat, jawabannya adalah C. Soal nomor 5. Terdapat teks informasi mengenai kromatografi. Kromatografi adalah salah satu metode pemisahan campuran di mana metode ini menggunakan sistem 2 fase, yaitu fase diam dan fase bergerak. Fase diam pada umumnya berupa padatan, sedangkan fase gerak merupakan cairan atau gas. Kromatografi dapat digunakan pada skala kecil seperti laboratorium. Kita lihat dulu pertanyaannya. Berdasarkan informasi dan data yang ada, dapat disimpulkan bahwa kromatografi dapat digunakan memisahkan warna tinta karena, kita cek tadi, apa dasarnya kromatografi? Dasar dari kromatografi adalah perbedaan antara fase diam dan fase gerak. Di sini terdapat faktor retensi atau RF.
Faktor retensi sendiri adalah nilai pembagian jarak komponen terhadap jarak tempuh pelarutnya. Harga RF dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jenis pelarut, suhu, sifat, campuran, serta properti dari fase diamnya. Nah, misalkan di sini ada tinta yang dilarutkan dalam pelarut air atau aqueous. Ternyata kita bisa melihat jarak tempuh ya. Jaraknya zat yang mau kita cek dan jarak tempuh pelarutnya. Yang berhubungan dengan jarak adalah apakah memiliki pelarut yang berbeda? Tidak, semua memiliki pelarut aqueous, gitu ya. Kemudian titik didih yang berbeda, kita tidak membahas titik didih. Kalau berdasarkan perbedaan titik didih, ini namanya adalah distilasi. Memiliki ukuran partikel yang berbeda. Bukan, kalau berdasarkan ukuran partikel, ini metodenya yang paling tepat adalah filtrasi. Jadi jawabannya adalah D. Memiliki kecepatan rambat yang berbeda. Dibuktikan dengan dia akan menempuh jarak yang berbeda. Gitu. Kita lanjutkan ke nomor 6. Kelompok praktikum IPA melakukan pengukuran nilai keasaman atau pH. Derajat keasaman atau disebut juga dengan nama pH gitu ya. Nah, beberapa larutan menggunakan pH meter dengan hasil uji sebagai berikut. Terdapat data di dalam tabel larutan PQRS. Kemungkinan jenis larutan yang diuji adalah berdasarkan nilai pH-nya. pH itu berada di rentang 0 sampai 14. Tengah-tengahnya adalah 7. Ketika larutan ini memiliki pH 7, artinya dia netral, tidak asam maupun basa. Sedangkan apabila pH-nya kurang dari 7, atau dalam hal ini berarti 0 sampai 7, berarti larutan tersebut bersifat asam. Dan apabila pH-nya lebih dari 7, berarti lebih dari 7 sampai 14 begitu ya. Sifatnya adalah basa. Ciri-ciri utama asam adalah mengandung ion H+. Jadi ada H-nya, biasanya depannya H, tapi nggak mesti di depan begitu ya. Ciri-cirinya ada H-nya. Nah, sedangkan basa dia mengandung ion OH-. Jadi ada OH-OH-nya. Nah, itu adalah ciri-ciri utamanya yang bisa kita gunakan untuk mencari tahu apa larutan, yang mana larutan asam, yang mana larutan basa. Nah, kita cek dulu dari larutan P. Larutan P ini nilai pH-nya adalah 8. Larutan yang memiliki pH 8 berarti termasuk ke dalam kategori basa. Berarti basa dicirikan dengan ada OH-nya, begitu ya. Ini basa, mengandung ion OH, P. Berarti opsi A bisa jadi, opsi B bisa jadi, C, D tidak mungkin karena dia mengandung H. Berarti bukan C, bukan D. Kemudian kita ke Ki. Larutan Ki memiliki pH 2. 2 berarti dia asam. Asam ciri-cirinya adalah ada ion H plusnya, berarti yang mengandung H. Tadi opsi C dan opsi D sudah kita eliminasi, tidak mungkin. Berarti tinggal atau A atau B. Kemudian di larutan Ki yang mengandung H adalah HCl. Jadi jawabannya adalah yang B. HCl adalah asam klorida. Biasanya dikenal juga sebagai asam lambung. Di dalam lambung kita asamnya adalah HCl gitu ya, asam klorida. Kalau mau dilanjutkan, ini sudah kita ketemukan jawabannya, tetapi kalau mau dilanjutkan pembahasannya, larutan R kembali ke pH di atas 7, berarti ini adalah basa. Ciri-ciri dari basa adalah mengandung ion OH-. Di sini ada KOH, berarti kalium hidroksida. Dan larutan S pH-nya 3, berarti ini asam. Contohnya adalah HCN, asam sianida. Kita lanjutkan ke nomor 7. Perhatikan gambar bungkus makanan ringan berikut. Teman-teman kalau membeli jajan silahkan dilihat bagian
komposisinya ya dan expired date-nya. Jadi kita bisa tahu di situ ada bahan apa saja. Nah, kita bisa melihat di sini bahan-bahannya. Pertanyaannya adalah bahan tambahan makanan yang berfungsi sebagai pewarna dalam produk makanan ringan tersebut adalah bahan makanan pewarna, bahan tambahan pewarna bisa berupa pewarna alami atau pewarna buatan. Di jajan ini, Potachip ini kebetulan pewarnanya adalah pewarna buatan, yaitu apa? Tartrazin yang merupakan pewarna kuning. Jadi jawabannya adalah B, tartrazin. Monosodium glutamat ini sangat terkenal ya. MSG sebagai penguat rasa gitu. Nah, kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 8. Perhatikan ilustrasi berikut. Ilustrasinya adalah seseorang yang sedang memanah ketika busur ditarik ke belakang oleh pemanah. Ternyata anak panah akan melesat ke depan. Busur ke belakang, anak panah ke depan. Ini berarti menunjukkan peristiwa yang berkaitan dengan hukum 3 Newton. Berkaitan dengan gaya aksi dan reaksi. Besarnya gaya aksi sama dengan besar gaya reaksinya, tetapi keduanya berlawanan arah. Contoh peristiwa penerapan hukum Newton yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah, berarti poinnya adalah kita harus melihat adanya arah yang berlawanan di situ, gitu ya. Yang A, ketika mobil berhenti mendadak, penumpang terdorong ke depan. Nah, teman-teman, kalau di sini kita ketemu kata mendadak, tiba-tiba, dengan sangat cepat, itu berarti menunjukkan hukum 1 Newton atau hukum inersia atau kelembaman. Benda-benda cenderung mempertahankan posisinya. Jadi bukan itu yang kita maksud ya. Kemudian yang B, ketika mengayuh dayung ke belakang, perahu bergerak ke depan. Nah, di sini bisa kita lihat perbedaannya. Ada dayung yang dikayuh ke belakang, kemudian perahunya bergerak ke depan, sesuai dengan ilustrasi anak panah tadi. Jadi ini adalah jawabannya. B. Hukum 3 Newton. Kita lanjutkan ke nomor 9. Perhatikan infografis pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia berikut. Berapa presentasi energi terbarukan dimanfaatkan di Indonesia? Nah, ada data-datanya. Urutan besarnya potensi energi terbarukan di Indonesia dari terbesar ke terkecil. Menurut data infografis adalah, kita lihat di bagian potensi. Yang pertama adalah matahari. Potensinya adalah 207.898 megawatt. Jadi ini ya matahari. Kemudian angin potensinya adalah 60.000 sekian megawatt. Air potensinya adalah 75.000. Panas bumi potensinya 29 ribuan. Bioenergi potensinya 32 ribuan. Berarti dari yang terbesar ke terkecil adalah matahari. Oke, berarti yang ini salah. C atau D jangan dipilih. Kemudian setelah matahari yang kedua adalah energi air. Air 75.000 sekian ya. Berarti setelah matahari kemudian air. Jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut. Kita ke nomor 10. Sebuah roller coaster bergerak seperti pada ilustrasi berikut. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor berapa? Kalau kita baca pernyataan-pernyataannya berkaitan dengan energinya. Di dalam lintasan roller coaster ini, apabila tidak terdapat gaya gesek sepanjang lintasannya, berarti
Kita bisa menggunakan hukum kekekalan energi mekanik EM ya, energi mekanik. Apakah energi mekanik itu? Energi mekanik adalah jumlah atau nilai total antara EP dan EK, energi potensial dan energi kinetiknya. Yang dimaksud dengan kekal di sini artinya nilai energi mekaniknya akan selalu tetap atau sama di sepanjang lintasannya. Jadi ini energi mekaniknya bernilai tetap sehingga kita bisa tuliskan energi mekanik di A akan sama dengan energi mekanik di B akan sama dengan energi mekanik di C dan sama dengan energi mekanik di D. Lalu kita lihat energi mekanik adalah tadi EP dan EK. Kita bisa jadikan dua posisi ini sebagai patokan, yaitu posisi yang terendah B dan posisi yang paling tinggi D. Energi potensial adalah energi yang berkaitan dengan ketinggian suatu benda. EP sama dengan mgh. Berarti semakin tinggi suatu benda, maka energi potensialnya akan semakin besar. Karena di sini D paling tinggi, berarti energi potensial di D ini maksimum. Artinya energi kinetiknya minimum atau terendah. Apabila roller coaster sampai di D itu berhenti sesaat, berarti energi kinetiknya sama dengan 0. Lalu kalau di titik B, karena dia di tempat yang terendah di sepanjang lintasan, berarti ketinggiannya 0. Gantian sekarang di titik B, energi potensialnya sama dengan 0. Artinya energi kinetiknya akan bernilai maksimum. Jadi kita bisa lihat atau kita bisa simpulkan bahwa semakin tinggi suatu posisi, berarti energi potensialnya semakin besar dan energi kinetiknya semakin kecil. Begitu ya. Jadi kalau di tempat yang tinggi, maka EP besar dan EK kecil. Sebaliknya, kalau di tempat yang rendah atau di bawah, begitu ya, maka EP-nya yang kecil, atau bahkan kalau di tanah berarti 0, dan EK-nya yang besar. Kita cek dulu pernyataan 1. Energi kinetik terbesar terjadi ketika roller coaster berada pada posisi D. D itu paling atas. Paling atas yang besar adalah EP-nya, bukan EK-nya. Berarti satu salah. Kalau satu salah, A tidak mungkin, B tidak mungkin. Kemudian nomor 2. Energi potensial terbesar ketika roller coaster berada di posisi B. Energi potensial berkaitan dengan ketinggian. Semakin tinggi tempatnya, EP-nya semakin besar. B tadi energi potensialnya justru minimum. Jadi 2 juga salah. Karena 2 salah, nah jawabannya pasti D. 3 dan 4. Besarnya energi kinetik di posisi C lebih besar dibandingkan energi kinetik di posisi A. Iya, kenapa? Karena C lebih rendah. Semakin rendah, EK-nya semakin besar, gitu ya. Besarnya energi mekanik di posisi C sama dengan di posisi D. Oke, benar.